Halo Primo CS, ketemu lagi. Gue mau kasih lihat nih, biar Benelli lo makin keren lagi. Apa aja yang bisa dibikin supaya Benelli lo makin keren. Sebentar ya, biar makin keren nih. Cus. Nah ini dia nih. Biar gimana akhir-akhir ini gue sering menjelaskan atau Primo mencoba menjelaskan ke Primo CS apa aja yang bikin Benelli lo supaya lebih keren. Karena memang dengan mengganti substitusi part ke yang lebih bagus itu harus dipahami dulu karakter sama functionnya. Yang pertama, kali ini gue mau bahas soal part yaitu shock breaker yang ada di Benelli atau yang ada di pasaran yang bisa kita pakai. Yang pertama banyak anak-anak Benelli itu yang juga masih mempertahankan shock aslinya teleskopik bawaan pabrik. Memang shocknya dia menurut gue bagus ya, walaupun dia ukurannya masih di bawah daripada punyanya si Bison, tapi terlihat keren juga. Terus diakalin lebih banyak lagi idenya. Ada yang pakai cover shock, ada yang pakai karet boot, lain-lain dan macam-macam. Nah, dari shock teleskopik bawaannya Benelli menurut gue udah cukup enak. Hanya kalau mau lebih enak lagi, lo tinggal tambah volume olinya sedikit karena masih keempukan untuk reboundnya. Jadi kalau untuk kerasnya udah pas sih, cuman tinggal lo kerasin dikit. Nah, ada dua lagi di sini yang kita pakai fork non teleskopik atau kita ganti daripada fork aslinya Benelli. Yang pertama adalah yang kuning nih, ada kita pakai upside down. Nah, upside down ini menurut gue selain dia nambah tampilan dari Benelli karena dia emang lebih keker, terus juga dia diekspos dengan warna gold, anodized warna gold nih. Jadi memang dia menunjukkan bahwa ini lebih eksklusif, lebih performance, sama lebih lebih mahal deh. Ini juga selain memang terlihat gitu, yang dia usung selain itu adalah function. Gue demen nih functionnya dari ini. Hanya catatannya kalau boleh gue kasih tahu adalah ambillah shock upside down yang kualitasnya menengah aja. Misalnya mereknya macam-macam ya, ada right fit, ada macam lah. Tapi jangan yang bawa-bawa banget. Kalau memang Primo CS ada sedikit kelebihan budget, lo bisa ambil dari punyanya Yamaha 250 atau Honda 250. Hampir sama sih bentuk-bentuknya, cuman dia mereknya Showa dengan harga sekitar 8 sampai 9 jutaan lah ya. Rata-rata sih orang jual 7 sampai 9. Tapi lo ambil yang harganya mulai dari 3 ke atas, 3,8 atau 4,5 udah oke kok menurut gue. Contohnya ini nih, mereknya Ride It. Yang mana kalau lo pakai ini lo harus rubah bracket lampu nih, bracket lampu lo harus bikin. Terus lo harus ngerubah dudukan buat kunci stangnya. Jadi kunci stangnya dudukannya ada di bawah sini nih. Jadi biar parkir tetap bisa kunci stang. Terus jangan lupa juga stopper kiri kanan biar nggak sampai segitiganya mentok sama tangki. Nih. Jadi jangan lupa stopper, bikin bracket atau plate khusus untuk kunci stang Benelli karena kuncinya terpisah Benelli, sama bracket lampu udah, sisanya sama semua. Ke bawah lo harus bikin dia bracket lagi untuk disc brake lah, dan itu memang udah umum sih, lo ganti fork apapun yang teleskopik lo harus ganti bracket. Jadi ini. Nah, dari sisi ini kalau lo pakai upside down memang terlihat lebih keker sih, lebih premium, lebih keren. Intinya lo ngebangun, lo nunjukin bahwa gue punya maksud lebih niat lah ngebangun dengan sedikit budget lebih kalau lo pakai upside down. Juga buat teman-teman Primo CS, kalau memang lo pakai upside down, biasanya memang lo seneng atau butuh kelembutan daripada shock saat dia bermain. Karena memang ini bisa di-setel nih, adjustable nih. Reboundnya bisa lo setel, divingnya juga bisa, damper, pokoknya semua bisa di-setel ya di atas ini. Tinggal diputar-putar aja nih sampai dapet. Cuman samain kliknya, misalnya di kanan 3, kiri juga 3. Nah, jadi untuk shock upside down nih menurut gue tergantung warna sih, karena bermacam-macam warna. Ada hitam, silver, kuning, merah,
ada biru juga dan lain-lain. Tinggal disesuaikan sama maunya Primo CS. Nah, buat lo yang pakai shock upside down, dia itu memang terlihat lebih modern. Jadi padu padannya kalau lo pakai daymaker ketemu, lo pakai speedometer digital juga ketemu. Jadi padu padannya itu tinggal ditambah-tambahin aja sih. Yang jelas pakai daymaker mukanya ketemu. Kebenaran ini juga pakai velg Fat Daddy sama ban 17 dan belakang 16. Memang kita mau bikin ala-ala hot rod sih ini motornya. Dulunya motor ini yang pernah kita post dengan tangki yang warnanya putih. Tapi kali ini dia udah, sekalian gue nge-spill nih ya, buat episode berikut gue akan kontenin dia sendiri sih. Nah, lanjut untuk tipe shock breaker kita kembali. Habis pilihan upside down, pilihan shock cangkrang ini juga lo bisa pakai. Ini dia nih. Shock cangkrang nih yang orang bilang sekarang banyak ya anak-anak nanya, "Mas, gue mau pakai Springer dong," atau "Bro, gue mau pakai Springer dong." Nah, inilah kurang lebih tipe Springer kayak begini. Pilihan Springer macam-macam. Dan sekarang di anak-anak yang bikin Springer juga banyak banget sih pilihannya. Lo mau yang Springer ukurannya ala Japanese atau mau yang long fork bahkan ekstrim, itu bisa diakomodasi dengan Springer. Kenapa dia disebut Springer? Karena yang menjaga daripada damper sama reboundnya ini adalah dua per ini. Ada per gede di bawah sama per yang lebih kecil di atas. Dan ini bisa di setel tergantung kekerasannya lewat putaran kunci. Makin kencang lo putar atasnya, bahkan kalau lo ganjel pakai Boss, dia akan makin kencang tekannya. Walaupun tingginya ujung-ujungnya sama, tapi tingginya kekencangannya beda. Shock cangkrang ini memang populer di motor-motor tahun lama ya, tahun 50, 40, sampai ke tahun 60 masih ada. Jadi buat lo yang memang suka sama tampilan Benelli 250cc, terus lo mau tampil totally all out gitu di classic look atau vintage look, lo cocok banget pakai shock cangkrang kayak begini. Nih, jadi shock daripada si Springer. Namun kekurangan dari Springer adalah yang pertama dia berat. Terus kalau lo pakai kenceng itu dia boleh dibilang nggak ada shocknya atau shock breakernya. Jadi dia hanya per doang. Kekurangannya itu, jadi kalau timpa kenceng sih dia agak kurang nyaman. Tapi buat tampilan oke banget. Terus kalau lo pakai shock cangkrang, udah pasti ornamen depan sama kiri kanannya Benelli ini lo harus banyak berubah. Di sini kita coba pakai velg Fat Daddy. Jadi kita banyak main bracket itu untuk spakbor depan, disc dan lain-lain. Ini kebetulan kita pakai disc buta alias disc nggak ada mata, disc klasik juga. Jadi untuk mendukung tampilan si shock cangkrang. Jadi kembali ke Primo CS, lo mau teleskopik aslinya bawaan motor bisa, di coverin lagi juga bisa, dikasih karet boot bisa. Juga lo bisa pakai upside down bermacam-macam warna yang lebih ke performance, atau lo mau ke vintage look, yaitu pakai shock cangkrang atau Springer. Nah, 3 shock atau body part ini memang mendukung banget sama konsep. Jadi jangan sampai lari dari konsep. Seperti gue jelasin tadi, misalnya kayak Bentley aslinya, dia keluar dengan lampu pijar, itu ketemu banget. Dan kalau lo pakai shock breaker kayak gini, upside down, lo bisa pakai yang bener-bener teknologi atau auto gadget, mulai dari LED, speedometer digital dan lain-lain. Shock sen-sennya juga lo bisa pakai digital juga lain-lain. Nah, untuk shock cangkrang atau Springer ini pilihan lampunya mau nggak mau harus bergaya vintage, dalam artian paling bagus adalah dia gaya-gaya kayak Harley tahun 40, 50 atau 60. Jadi dia nih nggak bakal ketemu kalau lo pakein modelan kayak daymaker dan lain-lain, agak kurang nih. Wah, bisa sih, cuman ya itu yang lagi kita kerjain, hanya armatur lampunya kalau bisa dia agak lebih monyong, terus bentuknya juga lebih panjang gitu kayak ada kondeknya. Dan kalau bisa kacanya jangan terlalu putih alias kayak begini, jangan. Kalau lo mau hitam sekalian atau dikuningin, jadi cahaya lampunya kuning. Nah, kurang lebih itu trik sama tips and trick dari kita supaya Primo CS tahu nih kalau lo mau pakai shock breaker, ornamen padu padannya juga harus pas. Contohnya dari 3 Bentley tadi, lo mau pakai shock teleskopik, lampu depannya lo bisa pakai daymaker, upside down, lampu depan lo bisa pakai macam-macam, cangkrang harus lo akalin lagi dengan beberapa kiat.
Contohnya si coklat ini. Nah, nanti gue spill ya nih motor kalau udah mau jadi. Jadi gue masih main di part 1 nih nanti nih. Ini juga kurang lebih seperti itu. Jadi pesan dari kita, kalau Primo CS lo mau bangun motor yang bener-bener harus pol dari 3 part ini, yang bener-bener mesti diperhatikan sesuai sama konsep. Kalau lo suka begini begitu Powernya tinggal ikutin. Kurang lebih seperti itu aja tips and trick dari kita. Jangan lupa like, comment, share, sama subscribe channelnya Primo. Terus intip di Instagramnya kita ada Primo 116 Garage. Dan gua ada TikTok juga nih biar kekinian. TikToknya di Norman Pulungan 22. Kurang lebih isinya sih seputar ini semua sih. Handling, bengkel, dan lain-lain. Oke, gua pamit. Jangan lupa pesan gua tadi. Sampai ketemu lagi. Dah.